Anda kenapa jahat itu santet ke Yunus, Pak? Biarin aja. Oh biarin. Kenapa biarin? Itu urusan saya. Lah kamu kalau pengen ngajar di musola, kalau pengen imamin musola, kamu bikin musola sendiri aja, Pak. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Itu harus kerja saya itu. Kok nggak bisa? Bapak yang bangun, siapa yang bangun kayak Yunus? Kenapa Bapak yang Kata siapa? Kok kata siapa? Kata semua warga, Pak. Anda sekarang bayar RT, bayar dukun sama. Tahu kamu tuh. Kok tak tahu? Iya, so tahu. Saya tahu, Pak. Saya tahu persis. Saya sudah ngomong sama Pak Lurah. Saya sudah ngomong sama Pak RW. Kelakuan Anda itu jahat. Kelakuan Anda Ngaku itu. aja ya kamu tuh. Kok ngaku-ngaku? So tahu dasarnya. Saya kepret loh, Pak. Jangan kayak gitu. Enggak. Mana anak kamu? Anak kamu mana tuh yang songong itu? Ada. Mati belum dia? Belum. Oh belum mati. Saya bikin mati tuh. Apa yang kamu perbuat terhadap Kiai Yunus, saya perbuat sama anak kamu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Wahab, seorang kiai sesat yang ingin menjadi imam di musola. Dan untuk mendapatkan ambisinya itu, dia tega kirim santet kepada Kiai Yunus, sang kiai pemilik dari musola tersebut. Dan Kang Ujang datang adalah untuk menolong Kiai Yunus serta menghancurkan Kiai Wahab. Lalu mampukah Kang Ujang menyadarkan sang kiai sesat itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini menceritakan kisah seorang Kiai Yunus yang disantet oleh Kiai Wahab yang adalah juga tetangga di kampungnya. Yaitu ketika Kiai Yunus mendirikan sebuah musola di pekarangan rumahnya. Musolanya itu kemudian berkembang menjadi ramai dan banyak warga yang kemudian sholat berjamaah dan belajar mengaji di sana. Dan Kiai Yunus sendiri yang menjadi takmir sekaligus imam sholat. Namun ternyata, ramainya musola Kiai Yunus menjadikan Kiai Wahab menjadi iri. Kiai Wahab ingin menjadi imam sholat dari para jamaah di musola Kiai Yunus. Dengan alasan bahwa Kiai Wahab merasa lebih baik bacaan Al-Qurannya, juga kemampuan ilmu agamanya. Namun Kiai Yunus tidak mengizinkan keinginan Kiai Wahab yang ingin menguasai musola yang dibangunnya tersebut. Dikarenakan Kiai Yunus tahu, Kiai Wahab adalah orang yang berkepribadian buruk, juga tidak disukai oleh banyak warga di kampungnya. Dan setelah kejadian tersebutlah masalah itu kemudian menimpa Kiai Yunus. Tiba-tiba Kiai Yunus menderita sakit aneh yang misterius. Badannya gosong kehitaman, tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Kiai Yunus pun mencoba untuk mengobatkannya ke dokter medis. Akan tetapi, dokter tidak bisa mendiagnosa sakit apa yang dialami oleh Kiai Yunus. Sebab itulah keluarga kemudian datang kepada Kang Ujang Bustami untuk mencoba meminta bantuan. Dan ketika dideteksi Kang Ujang, baru kemudian diketahui bahwa Kiai Yunus mendapatkan serangan ilmu santet. Dan Kang Ujang juga yakin bahwa santet tersebut berasal dari Kiai Wahab, juga beberapa dukun yang lain. Yakin dengan yang dia ketahui,
Kang Ujang pun mencoba meminta tolong kepada putri dari Kiai Yunus, yaitu untuk memanggil dan meminta datang Kiai Wahab, yang rumahnya memang tidak jauh dari rumah Kiai Yunus. Dan tak lama berselang, tiba-tiba datang dua orang pria dan seorang perempuan dengan marah-marah. Mereka mengaku sebagai keluarga dari Kiai Wahab. Kang Ujang pun langsung berkata kepada mereka, "Mengapa Kiai Wahab begitu tega kirim santet kepada Kiai Yunus sedemikian rupa?" Mereka yang terlihat sangat tidak suka kepada Kiai Yunus itu pun mengakui perbuatan dari ayahnya itu, bahwa memang itu sengaja dilakukan oleh ayahnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada Kiai Yunus, karena telah menghalangi tujuan baik ayahnya untuk memimpin di mushola. "Apakah Kiai Wahab bisa kirim santet?" kata Kang Ujang Bustomi. Kiai Wahab memang bisa melakukan kirim santet. Namun dalam menyantet Kiai Yunus, dia juga dibantu oleh beberapa teman dukunnya. Kalau Kiai Wahab tukang santet, mengapa dia berambisi menjadi imam di mushola? Tanya Kang Ujang Bustomi. Kiai Wahab sangat fasih dalam membaca kitab Al-Quran. Dia juga memiliki pengetahuan ilmu agama yang lebih hebat dari Kiai Yunus. Sepantasnya lah Kiai Wahab yang seharusnya menjadi pemimpin di mushola tersebut. Bukankah mushola itu dibangun sendiri oleh Kiai Yunus? Sudah sewajarnya jika Kiai Yunus menjadi pemimpin di musholanya. Putra-putra Kiai Wahab itu mengatakan bahwa mushola Kiai Yunus itu menjadi tempat berjamaah banyak warga kampung. Maka otomatis mushola tersebut menjadi milik masyarakat. Dan orang yang pintarlah seharusnya yang menjadi pemimpin dari para jamaah. Seharusnya Kiai Wahab tidak berpikir yang demikian. Semuanya harus dimusyawarahkan bersama semua jamaah dan warga kampung. Juga tidak dibenarkan jika Kiai Wahab berkehendak semaunya sendiri. Kalaulah memang Kiai Wahab ingin menjadi pemimpin mushola, mengapa tidak membangun mushola sendiri? Kata Kang Ujang Bustomi. Mereka kembali berkata, membangun mushola itu memerlukan biaya yang banyak. Selain itu, belum tentu jamaahnya bisa ramai. Lebih baik meneruskan apa yang sudah ada, agar tidak ada persaingan mushola di kampungnya. Mengetahui perbuatan Kiai Wahab dan putra-putranya yang sangat keterlaluan itu, Kang Ujang pun menjadi sangat marah. Kang Ujang meminta agar mereka meminta maaf kepada keluarga Kiai Yunus atas perbuatannya. Akan tetapi, mereka malah semakin ngelunjak dengan kesombongannya. Karena itulah Kang Ujang tidak ingin bersabar lagi. Dengan ilmu hikmah yang dimilikinya, Kang Ujang segera berusaha menghajar dan menghancurkan mereka. Maka terjadilah pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang dan dua pria keluarga Kiai Wahab itu. Dan beberapa waktu kemudian, Kang Ujang berhasil mengalahkan mereka. Dan tidak hanya itu saja, putra dari Kiai Wahab itu dihajar Kang Ujang hingga terluka sangat parah. Setelah berhasil menghancurkan keluarga Kiai Wahab, Kang Ujang kemudian mencoba mengobati sakit santet yang diderita oleh Kiai Yunus. Dan setelah berhasil menyembuhkannya, Kang Ujang kemudian melanjutkan misinya, yaitu langsung mendatangi rumah Kiai Wahab untuk meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang Kiai Wahab yang kejam itu. Ternyata, di sana juga sudah ada seorang kiai gurunya dan keluarga besarnya. Kang Ujang pun berkata kepada Kiai Wahab, mengapa dia tega kirim santet kepada Kiai Yunus? Kiai Wahab pun berkata seperti halnya yang disampaikan putranya, yaitu dikarenakan Kiai Yunus tidak mengizinkan dia untuk menjadi takmir dan imam sholat di musolanya. Sebab itulah Kiai Wahab ingin memberikan Kiai Yunus pelajaran. Sekali lagi Pak, kamu bisa nggak minta maaf sama Kiai Yunus? Enggak. Selesai. Enggak. Kenapa? Biar mati dia. Ya sebelum dia mati, kamu yang bakal mati. Oh, nggak bisa. Lawan guru saya dulu. Kiai Wahab ternyata tidak bersedia mengaku bersalah atas perbuatannya. Apalagi jika harus meminta maaf kepada Kiai Yunus. Sebab itulah Kang Ujang tidak ingin berpikir panjang lagi. Kang Ujang langsung berusaha menghajar sang Kiai Wahab itu. Namun guru Kiai Wahab langsung berusaha menghalangi. Melihat muridnya dihajar, dia langsung tampil untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan hebat Kang Ujang
dengan sang kiai guru dari Kiai Wahab itu. Sang guru dari Kiai Wahab itu pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Dan mengetahui hal yang demikian, seorang putra dari Kiai Wahab pun mencoba untuk berganti melawan. Dengan sedikit kemampuan yang dimilikinya, dia berusaha menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi, perlawanan putra Kiai Wahab itu tidak bisa berlangsung lama. Setelah menyerang dengan beberapa jurus saja, serangan hebat Kang Ujang berhasil menghantam tubuhnya. Tubuh itu langsung tumbang, dan dia pun terkapar tak berdaya. Setelah itulah Kang Ujang kembali berkata kepada Kiai Wahab, agar sang Kiai menuruti saja perintahnya, yaitu agar meminta maaf kepada Kiai Yunus, dan berjanji bertobat atas semua kesalahannya. Akan tetapi Kiai Wahab tetap tidak mau peduli. Bahkan dia mengaku lebih baik mati, daripada harus menuruti perintah dari Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah Kang Ujang menjadi habis kesabarannya. Dan tidak lagi ingin bicara, Kang Ujang langsung menghajar kiai sesat itu dengan ilmu hikmahnya.
Kiai Wahab pun akhirnya bisa dihancurkan. Dan melihat sang kiai yang sudah tak berdaya, Kang Ujang masih mencoba untuk memberikan kesempatan, yaitu untuk meminta maaf kepada Kiai Yunus, dan bertobat dari semua dosa yang telah dia lakukan. Namun lagi-lagi, Kiai Wahab masih tetap keras kepala. Dia tetap tidak bersedia menuruti permintaan baik Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak ingin berpikir lama, Kang Ujang kembali menghajar Kiai Wahab, sehingga tubuhnya benar-benar hancur tak tersisa. Tubuh itu kemudian terkapar berlumur darah, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Termasuk juga guru dari Kiai Wahab. Melihat muridnya binasa, dia berusaha untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi Kang Ujang sudah tidak peduli. Kang Ujang juga menghajar guru sesat itu, sehingga dia pun hancur menjemput takdirnya. Maka habislah riwayat Kiai Wahab dan gurunya yang menyesatkan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.